Dan inilah nama anggota kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Garnis Dewi Rahmawati, perwakilan dari kelompok 3 sekaligus presentator yang akan mempresentasikan tugas etika profesi komunikasi yang diampu oleh Ibu Diana Amalia. Dan berikut adalah nama dari anggota kelompok saya. Yang pertama ada Anas Kholif sebagai produser, Sultan Abiyu sebagai editor, Sheila Anindya sebagai narator, dan Dwidia sebagai PJ PowerPoint. Topik yang akan dibahas pada kelompok 3 kali ini adalah yang pertama, ada pengertian dari etika profesi, pengertian profesional, dan ciri-ciri dari profesi. Selanjutnya kita akan masuk dalam pengertian etika profesi. Etika profesi merupakan rambu-rambu bagi sekelompok pekerja dalam menunaikan tugas-tugasnya agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pada prinsipnya, etika profesi muncul dalam rangka penyempurnaan perilaku kerja ke arah yang lebih baik, dengan tujuan untuk menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena pada dasarnya, etika merupakan penilaian hal baik dan hal buruk tentang hak dan kewajiban moral yang mengisyaratkan berbagai hal dalam menyelesaikan permasalahan, sehingga profesi dapat menjadi kepercayaan bagi orang-orang sekitar maupun masyarakat luas. Dan berikut merupakan pengertian etika profesi menurut para ahli. Menurut Prakoso, etika profesi merupakan etika sosial dalam etika khusus, mempunyai tugas dan tanggung jawab kepada ilmu dan profesi yang disandangnya. Menurut Siti Rahayu, etika profesi juga merupakan kode etik untuk profesi tertentu dan karenanya harus dimengerti selayaknya, bukan sebagai etika absolut. Selanjutnya masih di subbab pertama tentang fungsi etika profesi. Terdapat 3 fungsi etika profesi. Yang pertama, sebagai pedoman bagi seluruh anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang ditetapkan. Yang dimaksud ialah agar anggota profesi tersebut dituntut selalu bertanggung jawab dan menjunjung tinggi profesi yang dipegangnya. Yang kedua, sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Kontrol sosial ini berfungsi jika salah satu anggota profesi melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, maka masyarakat umum berhak menuntut atas tindakan si aktor profesi tertentu ini. Dan yang ketiga, sebagai sarana untuk dapat mencegah campur tangan dari pihak luar organisasi terkait hubungan etika dalam suatu keanggotaan profesi. Karena dengan menjunjung tinggi etika profesi, diharapkan tidak ada penyalahgunaan fungsi etika terkait kecurangan dari pihak lain mengenai perusahaan terkait. Next, masih di subbab pertama tentang tujuan etika profesi, di mana beberapa tujuan etika profesi bertindak sesuai dengan aturan dan menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Terdapat 7 tujuan dari etika profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat suatu profesi. Hal ini dilakukan karena suatu profesi harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan juga hasilnya. Yang kedua, untuk dapat menjaga serta mengelola kesejahteraan anggota profesi, agar terhindar dari permasalahan ketika saling berinteraksi dengan anggota profesi lainnya. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian bagi para anggota profesi. Hal ini dilakukan untuk dapat melayani klien maupun orang-orang di sekitar profesi dengan lebih baik.
Yang keempat, untuk membantu meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi. Yang keenam, untuk meningkatkan standar baku bagi profesi. Dan yang ketujuh, untuk meningkatkan kualitas organisasi ke arah yang lebih profesional dan terjalin dengan erat. Selanjutnya, memasuki subbab yang kedua, yaitu pengertian profesi. Terdapat dua pengertian profesi menurut para ahli. Yang pertama, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadli, secara etimologi profesi dari kata profession yang berarti pekerjaan. Dan yang kedua, menurut Sonny Keraf, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan yang tinggi dan dengan melibatkan komitmen pribadi atau moral yang mendalam. Lalu, kita akan memasuki subbab yang ketiga, yaitu pengertian profesional. Sama halnya dengan pengertian profesi, kami juga mengambil pengertian profesional menurut dua pendapat ahli. Yang pertama, menurut John M. Eccles dan Hasan Sadli, profesional artinya orang yang ahli atau tenaga ahli dan terkadang disebut profesionalism yang artinya sifat profesional. Yang kedua, menurut Profesor Sumpomo Jojowadono, profesional ialah mempunyai sistem pengetahuan yang esoterik atau tidak dimiliki oleh sembarang orang, menjalankan pendidikan dan latihan secara formal dan ketat untuk membentuk asosiasi perwakilannya, dan juga menjalankan pengembangan kode etik yang mengarahkan perilaku pada anggotanya. Next, merupakan subbab yang terakhir, yaitu ciri-ciri profesi. Kami mengambil ciri-ciri profesi dari Lieberman. Menurutnya, jabatan tersebut harus merupakan layanan yang khas dan esensial, serta dapat dengan mudah dibedakan dengan jabatan yang lain. Yang kedua, memiliki skill dan intelektual. Yang ketiga, memiliki ilmu. Yang keempat, pada praktisnya secara individual memiliki otonomi dalam bidangnya. Dan yang kelima, harus bertanggung jawab. Yang mana seorang profesional tersebut memberikan keterlibatan penuh dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya. Karena tidak hanya sekedar keterampilan yang diperlukan, tapi kemampuan beretitut dan perilaku seorang profesi juga sangat diperlukan. Karena seorang profesional memerlukan masa studi dan latihan khusus yang cukup dan lama. Yang artinya seorang profesi tersebut mempunyai kewenangan dan kebebasan dalam melakukan sesuatu. Misalnya seorang PR yang bekerja secara otonom. Artinya ia bebas mengekspresikan apapun yang dikerjakannya tanpa mengikuti pihak lain yang mengharuskan seorang PR mengikuti prosedur yang dijalankannya. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Segala tindakan dan keputusannya dapat diterima oleh praktisi yang bertanggung jawab. Sekian materi etika profesi dari kelompok kami. Kami berharap materi tersebut dapat menjadi wawasan, pengetahuan bagi Anda. Saya Garis pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.